ngoten. Ora tau diwaca padahal niku harus, Bu. Minimal lek sampun umure 40 tahun niku donga wajib diamalno selepas ba'da sholat. Ampun kesupen. Nah, ini ku donga tapi terletak di dalam Al-Qur'an. Terus ditambahi wau teng hadise, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duhai Allah, bantulah aku untuk selalu. Ayo ribut ya Mbak. Allahumma a'inni ala dzikrika. Duhai Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu. Ingat sinten? Ingat Allah tatkala duduk, ingat Allah tatkala berbaring, ingat Allah tatkala berjalan, mengingat Allah di mana saja, kapan saja, kondisi apa saja. Ojo teh terus ning riwangan karena wis terdayu-dayu mendengarkan musik yang sangat indah, lali mengingat Allah. Terus tak takon, lek pas enek musik ngono kae iki ibu-ibu kene iki apa wene sing nggah panggung? Mboten enten, alhamdulillah. Mboten enten sing ngaku ngoten apa? Oh, ngoten. Niku ngoten nggih. Jadi rasane niki ya wis inget usia ki ya inget mati lho jane iki. Saestu ketika kita mengingat mati, ketika nang dhuwur panggung happy, Masya Allah, ketika bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Masya Allah. Israel nengok kita berapa kali sehari semalam Ibu? 70 kali. 70 kali kita ditengok oleh Israel. Lek pas kita ditengok Israel kalau langsung diambil pas isik ngaji mau lah apik tenan. Lek pang joget-joget teng panggung niku sing kula khawatirke. Naudzubillah nih. Kadang banyak lek teng mriki kula enggak enak ibu-ibu sing seneng-seneng ki wae enggak enak nggih. Tuh, tempat kula tuh paling akeh, Bu. Nggih kula niku jan pokoke nggih. Ya termasuk Bu Rahimah tapi ora tau melok ngoten. Isin kali usia kula. Nggih mboten napa-napa senam, tapi ingat Bu pesen Bu Rahimah, ketika senam jangan di tempat terbuka yang dimana laki-laki alu-lalang ya Bu ya. Eman ondel-ondel dhewe iki lho Bu, wis pakaiane ketat ya Allah ngalor ngidul. Saestu Bu kula niku kurang cermenke. Ya Allah, benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan untuk wanita itu yang di bidang-bidang keindahan itu yang memancing syahwat-syahwat laki-laki. Bukan apa-apa, Bu Rahimah ini fanatik. Tidak. Kalau saya fanatik buat saya ngaji ini, memang kita fanatik dalam agama, dalam Islam tuh memang ya harus ada ya. Kalau Bu Rahimah fanatik nggak mau Bu Rahimah datang di tempat jamaah-jamaah seperti ini. Maksudnya kok seperti apa? Ya Allah, Bu Rahimah memang berkecimpungnya ya di jamaah-jamaah seperti ini. Kalau Bu Rahimah harus datangin orang-orang yang full cadar tuh malah Bu Rahimah nggak pernah. Jarang Bu Rahimah, paling khusus kalau ketika diundang. Jadi ibu, saudara-saudara saya yang sesungguhnya adalah orang-orang yang awam yang ketika membutuhkan yaitu nasihat. Bukan berarti Bu Rahimah tidak butuh nasihat, butuh sekali. Disinilah Ibu Rahimah mendapatkan kasih sayang dari seluruh jamaah ya. Jadi Bu Rahimah tidak beda-bedain si golongan A, si golongan B, si golongan merah putih. Tidak, semua kita adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mencintai saudara muslim kita, maka cinta kita itu akan datang dari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita dulu, kita panahkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, itu memang harus dinomorsatukan. Jangan sampai hati kita kemasukan yang namanya dunia.
Kalau dunia sudah masuk dalam hati kita, sulit kita ini akan mendapatkan obatnya. Kita bersyukur hadir di dalam majelis ini, kita selalu mengingat Allah. Yang kita baca kalam-kalam Allah dari awal sampai tadi, Masya Allah ya. Bu Nunung itu kalau ngaji orangnya santai, tapi pas Ibu, nggak terburu-buru dan nggak tergesa-gesa. Jadi apa yang dibaca mungkin kalau orang yang nggak telaten, Bu Nunung yang imam ini ngantuk gitu. Padahal apa? Kalau dihayati, dinikmati, karena orang baca Al-Quran itu ya memang harus warattilu Quran tartila. Dikon baca Al-Quran itu kanthi tartil. Cuwet cepet kuwi kok panjang pendek dadi rusak. Mengingat Allah lewat tilawah Al-Quran. Allahumma a'inni ala dzikrika. Duhai Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu. Tadine yo inget kebun karet, wong kebun karet kuwi mau getahi sing ngekeki ya Gusti Allah. Kun fayakun, lek saiki udan sesuk deres, mungkin insyaallah Allah akan mencurahkan getahnya 2 kali lipat. Allahumma amin. Prasangka apik marang Gusti Allah, insyaallah nggih tumbuhe apik. Lek prasangkane ya Allah saiki ora deres, wis berarti pemasukannya berkurang. Ya berkurang saestu. Tapi lah Allah, kita yakin nggak dapat dari getah karet, insya Allah nanti Allah kasih dari arah yang lainnya. Allah tak zikir lah hutan-hutan karo maca sholawat. Ya Allah, tok assalamualaikum Bu Rahimah, ada pisang goreng. Nah kan padahal niku rezeki niku nggak harus dari es krim tok. Nggih, jadi Bu Rahimah itu gudangnya es krim Bu. Nah terus kita yakin ya insya Allah, bismillah, kita yakin kepada Allah. Seluruh makhluk yang hadir di bumi yang diciptakan oleh Allah ini semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Bu. Masya Allah, contohnya tengene Bu Hajah Komariah ini lenggah wis langsung dikei piring Bu. Ya Allah, saking apike niku Bu. Dadi nyambut tamu kok ora ndadak ngenteni, kesel enten kita namu sampai kesel ora ditoni apa-apa. Dek tuan rumah kadang-kadang ora gelem metu. Ditirai ngenagih utang. Enten Bu ngoten niku, kula niku diceritani rencang kula niku lak ya lucu. Aku mau nek tamu ki deg-degan tak kira apa. Aku ora metu-metu tak kira nagih utang. Bae wong ngekeki amplop, ngerti nek aku ki wong susah ngono ki kanca kula niku kula dadi nggo mangkane dadi wong ki aja sok prasangka elek. Mangkane nek utang ndang dibayar. Utang senengane terus pindah enggan giliran nenek wong namu apik dhewe prasangkane nagih utang. Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mugi-mugi yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik. Duhai Allah, bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku. Nah, saat ini koreksi. Udah berapa usia kita? Dari mulai kita akil balik hingga detik ini udah berapa tahun kita ibadah? Dan sudah berapa tahun pula kita ini berbuat maksiat? Berapa tahun kita berbuat dosa? Berapa tahun kita mendolimi orang tua? Berapa tahun kita mendolimi suami? Berapa tahun kita mendolimi anak? Berapa tahun kita nyakiti tetangga? Dan berapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan? Dikoreksi Bu, introspeksi. Kita belajar introspeksi diri. Ora usah ngurusi keburukan wong terus. Enten apa mboten? Sibuk ngurusi keburukan orang lain, tak sempet ngurusi keburukan diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang nih zamannya yang udah luar biasa. Di mana-mana apa keburukan kebaikan orang selalu diposting. Masya Allah ya. Jadi apa? Orang nggak pernah menilai kebaikan orang, tapi yang dinilai keburukan. Itulah manusia yang punya penyakit hati. Jadi kita belajar sama-sama. Yuk, Bu Rohimah juga ini orang yang paling banyak ngomong. Ini paling banyak dosanya Bu.
Kenapa? Kadang-kadang ngomong nyakitin orang nggak kerasa, kadang-kadang walaupun itu entah disengaja ataupun tidak. Ya misalnya saya ngomong seperti tadi dari awal sampai sekarang ini, entah udah berapa kalimat yang nyimpang, yang mungkin ada goresan hati ke ibu, ya tidak. Maksudnya maksud terborema tidak ada unsur nyakiti atau menyinggung. Jadi kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Insyaallah dihafalin ya Bu ya, dua doa tadi ya di atas ya. Insyaallah nanti belajar sama Bu Nunung atau Bu Kipti atau Bu Hajah ya, insyaallah ya, sama-sama kita di sini sama-sama belajar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gak sarang-sarang. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani taraji afata yaji ya uhailal judil karamir ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, junjungan kita ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa taraji atata yaji rata alamin ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah Bu, niku Nabi kita Nabi, junjungan kita ya Nabi, teladan kita ya Nabi, idola kita ya Nabi. Ternyata artisnya renek loh Bu, mboten wonten dah, mboten enten. Kadang lek wis ngupen karo artis iki masyaallah wis pokoke sak nang dinding nggon ya lagune lek nyanyi kuwi ae. Apa meneh lagu apa Bu Nining sing baru-baru niki Bu Ning? Masyaallah enggak apa namanya ya Allah. Luar biasa. Bu kan ngangen-angen inget tapi wong dole nek wong nyanyi ngono iki, kae kok nyanyi kok berkae, berarti sik ngepen Bu. Berarti kalau kita idolanya Kanjeng Nabi Muhammad seneng baca sholawat. Ya ora kur sholawat tok Bu nggih. Salat sunah nggih dilakoni sak mampu kita, ora akeh sing penting istiqomah. Salat doa sampun istiqomah Bu. Allahumma amin. Mugi-mugi orang-orang yang istiqomah senajan namung 2 rakaat salat duha, karena Allah berjanji akan dibangunkan istana di
Ke surga, masya Allah Bu, 2 rakaat Bu. Lah apa meneh sing sampai 12 rakaat, enten mboten kinten-kinten. Mboten wis 2 rakaat ya ora apa-apa. Lah Bu iki untung-untung iso salat 2 di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Jane sing kon istiqomah ki yo bapake. Tapi kita tahu bapaknya mungkin udah berangkat kerja, kita berdoa di rumah. Dongakne kakunge, biasa dongakne kakunge mboten Bu iki mriki. Insyaallah. Kalau suaminya berangkat kerja didongakne napa mboten Bu? Didongakne. Ojo gur diangen-angen gajiye. Giliran orang gowo gaji walah merengun gak tau kerja. Wes berarti gini lho, tapi sing sikile papat kan sing gede-gede kan mburine oke ngoten. Artine itu dadi duit nih kok ngoten nggih. Insyaallah deposit tok ya Bu Kiti untuk makan 2 bulan enggak habis ngoten ya. Masya Allah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesi suami kita, kita tetap bersyukur kepada Allah bahwa suami kita tetap suami yang terbaik pilihan Allah Subhanahu. Disyukuri ya, dinikmati ya, enak ya, itu yang kita pandang, yang kita nikmati. Karena apa? Suami yang ada di pilihan suami yang ada di sisi kita adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi bersolawat ya, seringkali saya sampaikan pada suatu hari nanti, di hari yang huru hara luar biasa, gemuruhnya bumi luar biasa, di mana orang-orang mencari pertolongan, mencari penyelamat, atau mencari syafaat ya. Ketika orang-orang bingung mencari pertolongan dengan siapa mau minta tolong, karena apa? Hari itu adalah hari penentuan, di mana orang tua nggak kenal anak, anak nggak kenal orang tua, ibu nggak kenal anak, suami nggak kenal istri. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat Nabi. Masya Allah, sholawatnya seperti apa? Mau sholawat pendek ya monggo, yang panjang ya monggo. Insya Allah selagi itu pembacaan sholawat Nabi semua akan menjadi keberkahan bagi hidup orang-orang yang membaca sholawat, mengistiqomahkan membaca sholawat Nabi. Apa harus dilakuin kayak Bu Rahimah tadi? Kesuwen. Untuk zikir kita ambil air wudhu karo masak, masak dhewe nggih. Mungkin ibu-ibu masaknya sendiri di dapur ya ora karo ngomel karo sapa. Brambange entek, lomboke entek wis, lombok larang, bojoku ngekeki dhuwit jatahe gur sakmene enten ngoten niku. Mboten enten nggih. Mboten enten mriki enten mboten. Wis bapake jatahe ngerokok sedina rong cepet kok ngekeki dhuwit bumbung gur 50.000 urung jajane anake. Aduh Bu mumet ngrungokne kakunge tinggal ngalih ngoten niku paling ya Bu ya, masyaallah. Enten Bu ne? Wis didongakne mawon, mugi-mugi panjenengan sedanten pinaringan sabar Allahumma amin. Oh, sabar niku jare jaminane surga. Tapi arep golek jaminane surga angel ya karena kakean ngom. Masya Allah niku. Pokoke kakek istighfar nggih Bu nang dapur nggih. Pak Brambang Lombok iki regane saingan. Urung paketku ngoten. Ya usah paket-paketan ritek jare bojone ngoten. Tuku lombok ae lek kowe tuku lombok ra tuku paket ra tuku lombok. Piye carane ya? Ya wis ora usah paketan ritek ngoten nggih. Ngalah ku tuku lombok mawon. Masyaallah. Kalah sama cabenya. Tapi kalau wanita cerdas, oh Bu, punya insting. Oh, supaya aku ini bisa beli paket apa? Alah, ibu-ibu ini pinter kok. Bikinlah makanan apa dijual gitu. Jadi nggak bergantung dengan suami toh. Apalagi nggak punya momongan anak kecil itu penak Bu sebenarnya perempuan itu. Boleh icik-icik nang buritan nandur-nandur kangkung atau nandur apa lah Bu. 3 bulan sudah jadi tanaman. Insya Allah itu jadi duit. Kesuwen ya Bu ya. Kesuwen. Ya wis. Ya. Oh ngoten nggih. Oh, lah Bu Rahimah iki iso ngomong ora iso nglakoni makane
ngoten maksudnya nggak duwe ladang ya iya Bu. Kebon karet ora duwe ladang, ya ora duwe sawah, ya ora duwe. Alhamdulillah omah wae warisane mertua Bu. Masya Allah. Nggih, ngoten. Tapi Bu, kula niki ngrasa sugih, ngrasa kaya saestu. Mboten kok pernah ya Allah rumahku kok seperti ini. Tidak, karena saya apa? Karena hidup disyukuri dan dinikmati ternyata itu lebih indah daripada orang-orang kaya yang ambisi. Bu saestu. Kula niku sampai ditawani tiang-tiang ngeten. Bu Rohimah yang kurang apanya sih? Udah ada bata sama pasir. Terus mau apa? Udah saya ininya ini saya tak tanya itu gratis apa bayar? Ya gentenan Bu. Ya nanti tak matur suami saya ya. Oh Bu, suami saya ndak mau karena apa? Turun ngomah HP kok dadak ngutang kok malah ra iso ibadah ra iso turu mikir ke utang urung kebayar mati dhisik malah dadi beban. Ya wis disyukuri dinikmati ae insyaallah uripe ae dhewe berkah. Yakin kalau hati kita ini selalu bersyukur hati kita ngerasa kaya Bu. Orang sekaya iku hanya sugih-sugih ngene kok urung tentu kaya kan bengi glebekan utange yo akeh ngoten. Pokoknya tetap bersyukur ya Bu ya. Apapun yang suami berikan setitik akeh tetap bersyukur. Enak ngomong Bu Rohimah urung rasane ngoten niku. Sampun insyaallah kita intinya apa ya selalu berlapang dada. Apalagi nggak ada suami insyaallah ada malaikat, ada Allah yang selalu membantu kita. Seperti itu yang nggak ada suami ya. Tapi udah pernah merasakan punya suami toh? Udah. Suaminya kemana? Udah pulang. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi janda yang soleha. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya semangat jadi tulang punggung ya Bu ya. Semangat. Masya Allah. Insya Allah tetap bersalawat ya Bu ya. Kenapa? Dengan sholawat Allah akan menurunkan keberkahan rezeki. Banyak istighfar pun Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terus dungane apa Bu Rahimah? Baca surat At-Tolak. Apa Bu? Ayat 2 di pertengahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Coba itu dibaca Bu selepas sholat subuh dan sholat maghrib. Syukur-syukur setiap sholat 5 waktu. Kalau ibu belum hafal, setiap selepas sholat subuh dan sholat maghrib bacalah surat Al-Ikhlas 10 kali, tangannya tenadah dihadapkan ke muka. Insya Allah SWT akan berikan, yaitu setiap kesulitan kita akan diberikan jalan keluar. Surat Al-Ikhlas niku Qul huwallahu ahad ya. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Allah. Ibu mau tanya, ini Rajabiah sudah penghujung ya Bu ya. Ini tanggal 28 apa 9? Masya Allah. Ternyata Rajabiah meninggalkan kita. Mudah-mudahan amal soleh kita akan lebih meningkat lagi di bulan Sa'ban. Inna Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahrun ummati. Sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, Sa'ban adalah bulanku kata Rasul, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Masya Allah. Yang dikatakan Rajab bulannya Allah, di bulan Rajab kemarin apa aja yang telah kita lakukan? Apakah kita sudah memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan ya? Insya Allah ibu-ibu ini sudah wala jeneng pengajian ngendi mangkat aktif. Apa menasih duwe Android niku wis pokoknya postingane yang bagus-bagus. Seneng saya buka postingannya Ibu Kirti ini ya, selalu memberikan motivasi yang luar biasa ya. Bagus postingannya itu Bu, nasihat-nasihat ya dari hadis-hadis Rasul ya, luar biasa sekali. Jadi itulah, boleh kita mau posting apa saja yang penting positif
ya. Jangan posting bertengkar di HP, nggak taunya yang diposting pakai status, emang dasar suami, emang dasar tetangga, emang astagfirullahaladzim. Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Rajab ini kita sudah banyak tilawah Quran, berzikir dan sebagainya, beristighfar ya. Apalagi doa-doa yang ibu-ibu hafal semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ditunggu tilawas. Mungkin kemarin banyak yang membaca Rabbil firli warhamni wadbu alayya, Rabbil firli warhamni wadbu alayya, Rabbil firli warhamni wadbu alayya. Itu dibaca berapa kali, Bu? 70 kali. Yang nggak bisa ya Allahumma firli wali walidayya warhamhu makam dan sebagainya. Yang jelas kita memohon ampun kepada Allah. Kita banyak-banyak baca istighfar Rajab. Ada yang memperbanyak syahidul istighfar, Masya Allah ya. Kenapa? Itu semua bagus. Yang nggak bagus, yang nggak pernah baca istighfar. Banyak dosa tapi tak pernah membaca istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa kiranya ya? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa apa sih sebenarnya yang terjadi ketika bulan Rajab? Selain ibu-ibu mengamalkan puasa sunnah ya, mengamalkan bacaan-bacaan doa-doa yang sudah ditingkatkan, kita menengok kembali peristiwa ada apa di 27 Rajab. Ada apa, Bu? Yaitu perjalanannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masya Allah, perjalanan proses panjang tapi menggunakan waktu yang sangat singkat. Mungkin kalau ditempuh dengan perjalanan saat ini itu mungkin bertahun-tahun. Masya Allah, bayangkan saja, Bu, kita tatap langit itu nggak ada tiang, nggak ada tepinya, nggak ada ujung, nggak ada batasannya. Kok Rasulullah bisa menembus sampai langit ke-7? Apa nggak luar biasa? Manusia pilihan yang Allah berikan, yaitu kelebihan untuk kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita ambil hikmah dari perjalanan beliau yang begitu luar biasa itu mengemban amanah. Niki lek kula jlentrehne dari peristiwa perjalanannya, kejadian apa itu sangat panjang, Bu, mungkin sampai 3 jam sampai maghrib ora rampung. Niki kita ambil singkatnya. Setelah mengalami perjalanan yang luar biasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengemban amanah yang namanya sholat. Sholat sing sakniki berapa rakaat, Bunda? Berapa rakaat, Bunda, yang di sini? 11 rakaat. Berapa rakaat, Bunda? Lah Bu Nena sholat ki pirang rakaat sehari semalam ki? 17 rakaat, Bunda. 17 yo, niku telepone karo Gusti Allah ya, belajar ya. 44342 itu kontak kita kepada Allah Subhanahu. Nah, sakniki tak tangklet, Bu. Ibu, lek jenengan duwe nomor HP,
Terus nomor HP niku wau jumlahe 12. Terus lek dipencet guru metu 9 atau metu 10 atau 11 sambung napa mboten. Nah, lah niku nek diibaratke lek panjenengan duwe kode karo Gusti Allah 44342 kok sing dipencet tiap dina guru lek dhuwur karo asar, kadang maghribe ke blablasen, isae ketinggalan, subuh juga ketiduran. Nah, kira-kira sambung napa mboten, Bu? Mboten. Dan iku diinget nomor HP ning jenengan mawon. Nomor jenengan 12 Bu Neneng nelpon nggone Bu Nyai niku wau sing dikekne nomere kok gur 9, kadang 10, kadang 11, ora genep 12. Ya ora sambung mbok sampai budek sampai HP ini dibanting pecah ya ora sambung. Lah sakniki nggo kita sareng-sareng perbaiki ibadah sholat kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Orang malah melayu neng dukun, ekonomi ini susah malah melayu neng dukun, golek pengasihan, golek bundelan, enten. Alhamdulillah saiki zaman ngeten arek mendukung ya la izin karo Gusti Allah nggih. Mboten enten keberkahane malah dimurkai Gusti Allah. Pengen berkah rezekine perbaiki ibadah salat baik salat sunnahnya, salat sunnah rawatibnya, Qobliyah ba'diyahnya itu diperbaiki untuk mengiringi sholat-sholat fardu kita. Yo kadang anak sing bandel lek wong-wong niku lek mriki mboten enten. Ala Burahima wong fardu wis untung-untungan kok dadak sunahan barang. Enten apa mboten? Yo enten. Atau mriki mboten enten. Lawang fardu ana sing bolong-bolong, makane nek fardu niku kumu ana sing bolong dilengkapi dengan sholat sunnah supaya apa? Ada gantinya rokaat yang telah tertinggal niku wau. Lek iso yo aja sampai bolong-bolong. Nah, sholat sunnah niku wau nggo nambeli bacaan-bacaan yang kurang, dari bacaan-bacaan yang salah. Ibaratnya panjenengan kok poso Ramadan, enak sing kelali urung bayar utang, jenengan poso sunnah Senin Kemis, poso Rajab, poso Saban. Lah puasa sunnah itu untuk menambalin soal puasa fardu kita yang pernah kita tinggalkan. Ngoten lho Bu, makane kok jenengan do poso, utang poso bayarin nang bulan Rajab, niatin jenengan poso Rajab kok jogoke nang dina Senin. Ya Allah, aku niat puasa Ramadan bayar utangku sing wingi-wingi, ibarat ngoten iki. Ibu us puasane dapat, hari Senin sunahnya dapat, puasa Rajabnya dapat double pahalane, luar biasa. Makanya nggak usah main-main kalau kita mau puasa, nunggu puasanya nanti puasa spesial yang hari apa, tidak ya. Jadi mungkin ibu-ibu kemarin pada puasa, ibu mau ucapin selamat, mudah-mudahan puasanya ini benar-benar menjadi tameng ataupun dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, kembali ke sholat. Sering Bu Rohimah sampaikan ini bolak-balik, blenger Bu Rohimah wis pernah ngrungok nih kaya Ibu Rohimah ngomong ngono kae. Tapi kira-kira wis diamalno apa ngoten lho pertanyaane. Nah, ini untuk menjaga sholat kita perempuan yang biasa. Yo awal waktu suci dari hadas kecil ataupun besar, kita jaga istinjaknya Bu. Wudhunya sempurna, lek istinja kleru ya, kita tidak bisa menjaga istinjaknya. Awas hati-hati, istinjaknya itu bersuci Bu. Ketika kita buang hajat kecil atau besar, cara bersucinya seperti apa, pakaian kita kena najis atau tidak, kita kan nggak tahu. Nah seperti itu. Jadi ketika kita mau istinja, kita harus benar-benar hati-hati, yakin, pokoknya diyakinin bahwa pakaian yang kita pakai yang untuk sholat ini tidak terkena najis. Terus wudhunya diperbaiki yang tertib dan berurutan. Kadang mbah-mbah ki yo enek lho Bu. Wong wudhu niku wis nyuci tangan, raup kumur, kuping, bar kuping, terus rambut
terus sikil ngono kuwi yo diwolak-walik yo enek ta mriki mboten enten bambahe kayake yo pinter kabeh nggih sampun saged wudu sedanten doane bakda wudu apa danten doa sesudah wudu lek bar wudu ndonga apa mboten ndonga apa Bu doanya sesudah wudu ya jajal tak tes Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin ja'alni min ibadika sholihin. Luar biasa danten itu diwaos madhep ke arah kiblat sambil setelah itu menatap langit sambil membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhana wa qina adzabannar. Masyaallah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat yaitu yang 5 waktu sehari semalam, terus menjaga bisa membawa yaitu sifat-sifat ketaatan di dalam sholat dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ibu bawa sifat-sifat di luar sholat ke dalam sholat. Yang dibawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat dibawa keluar. Jangan membawa, berulang lagi, jangan membawa sifat-sifat di luar sholat ke dalam sholat. Contohnya, di luar sholat kan ibu-ibu memang senangannya masak. Nah, biasa ngengetin sayur. Wong arep sholat dadak ngenget sayur. Gerakan takbiratul ihram, Allah. Sayurku mau kula gosok. Sedekah tamat ora dadi salate. Kenapa? Inget sayur sing gosong kemau, tapi takbiratul ihram niat tidak diingat sayur. Sing maksudnya ini kita bawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat, kita bawa di luar sholat. Ibu di luar sholat biasa, di dalam sholat biasa nundukkan pandangan. Di luar sholat belajar menundukkan pandangan. Dari pandangan-pandangan, terutama pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju pinginan lho Bu, makan nang pasar nggo dhuwit 1.000 nang pasar lho apa-apa ngono kuwi ya sebelum balak-balak ya Allah. Nggo dhuwit 1.000 niate tuku sayuran ya Allah ro kae apik istighfar astagfirullahaladzim. Tundukkan pandangan kita. Padha karo Bu Rahimah bos bulan Krisna datang pasar Bu ulang baca lagu belayaan di pasar yang belanja suami Bu Rahimah kan belanja bingung. Saya tuh lek kon belanja bingung sekolah mah niate tuku iki tekan pasar sing tuku lain ngoten niku makane ora tau belanja Bu Rahimah niku sing belanja kakung seneng kula malahan ora bingung ngoten Bu ya. Amin. Insyaallah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar menundukkan pandangan. Ketika di dalam sholat kita menundukkan pandangan, di luar sholat pun kita belajar menundukkan pandangan. Nah, di dalam sholat kita senantiasa menutup aurat dengan bagus sampai kita julurkan ke bawah dada. Insyaallah di luar sholat pun kita tunduk menutup aurat. Nah ini wayu-wayu kabuan gini Masya Allah luar biasa Bu. Ini kira-kira kalau di luar sholat pada tutup aurat nonton boten nggih. Ibu cantik ini belum loh. Pokoknya nanti mulai sekarang pulang dari sini ya Bu ya. Belajar istiqomah. Lek jenengan nang jero omah itu jenengan harus seksi ya yuan boten napa-napa itu ngriyo nggih insyaallah. Tapi kalau wis metu arek nang warung ngono nggih ditutupi. Kan jenengan ubanan rene loro. Nggih. Misalnya jenengan ubanan yo rene loro tapi niate ibadah nutup aurat karena Allah. Jenengan ora sisiran yo rene loro. Jenengan nggo pita pangirane loro. Tapi kadang-kadang wis birangan eman-eman ora nek loro ngoten nggih. Enten ngoten. Wis birangan
rambutnya abang ijo kuning. Wis pakaiane kotak kabeh kaya lemper ngoten niku. Sandale dhuwur. Masyaallah. Wis pokoke luar biasa. Yang nengkreng di pinggangnya sapa, Mbah? Mbah. Lek wis ngoten niku sing nengkreng nang pinggule, Mbah. Sing nengkreng nang pinggule niku setan apa jin ibrit. Nah, terus lek sing mlaku wong wedok, wong lanang sing delokne, yo alangkah nikmate lho. Berarti wis dosa wis mancing sahwate wong lanang sing uduk mahrame. Apa jamaah pengajian yo jek enek ngono kuwi sing birangan? Ora apa-apa, Bu. Ndak apa-apa, wong nek tukang salone yo malah mayone. Tapi ya kita delok-delok, Bu, kita mau apa ya? Mau barangan itu hak panjenengan, ora nek sing larang. Kita pamernya karo bojo kita, terus suaminya ya. Gitu, Bu. Boleh. Nah, itu yang kebalik. Nah, insyaallah ya. Jadi bagaimana kita di dalam sholat tutup aurat, di dalam sholat ada zikir, di dalam sholat ada tilawah Quran, di dalam sholat ada tasbih, di dalam sholat ada istighfar, di dalam sholat ada doa. Masya Allah ada semua, Bu, di dalam sholat itu. Di dalam sholat enten namanya sedekah. Di dalam sholat ada sedekah. Dari zikir-zikir kita itu adalah sedekah. Makanya nek jenengan mau subhanallah sekali, Allah tumbuhkan kebun di surga satu. Jenengan mau Allahu Akbar sekali, Allah tumbuhkan satu pohon di surga satu. Jadi sebanyak tasbih-tasbih, zikir-zikir yang panjenengan baca setiap hari itu, ternyata jenengan bercocok tanam di kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada suatu hari nanti jenengan akan memanennya. Jenengan akan diberikan, yaitu yang ahli-ahli tahajud itu diberikan kuda emas oleh Allah untuk berjalan-jalan di kebun surga, mengelilingi kebun yang jenengan tanam ketika di dunia, melewati zikir-zikir jenengan itu ketika sholat ataupun di luar sholat. Jenengan, Bu, sing ahli tahajud, Masya Allah, Bu, banyak sekali, yaitu jaminannya orang-orang yang ahli tahajud. Salah satunya diberikan kuda emas oleh Allah untuk berkeliling di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Rahimah. Saya musim udan ada merah kok tahajud delalah bulat tipis dikirain malaikat Arab tahajud baik gur ngobrolnya mawon dapat turun meneh enten ngoten niku enten Bu dikirain malaikat tuh mau wudu mau tahajud Bu katanya makan lagi habis dari tipis Bu enten. Masya Allah ibu-ibu yang dimuliakan, insya Allah kita belajar ya Bu ya. Sudah jam berapa Bu? Insya Allah ya. Oh jam 3.20 ya Bu ya. Karena saya habis asar juga mau ada acara ke Makarti Bu. Ini hari ini memang benar-benar alhamdulillah amat padat. Tadi juga ada acara pulang jam 12. Jadinya dibagi-bagi moga-moga paling sehat waras nih Bu ya. Ibu-ibu dari jamaah semua yang hadir di ini majelis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya banyak di luar sana para wanita-wanita yang hanya sibuk bekerja mengurusi dapur sumur kasur. Ternyata panjenengan dipilih oleh Allah di sela-sela sibuk-sibuknya panjenengan ngurusi dapur sumur kasur, Allah masih berikan kesempatan untuk beribadah, yaitu contohnya sholat 5 waktunya masih bisa terjaga, bacaan Al-Qur'annya masih bisa terjaga, silaturahminya lewat majelis masih bisa terjaga. Tapi ibu jangan lupa kalau mau bepergian yang masih punya suami, mohon ridho dan izinnya suami. Terus kalau di rumah masih ada orang tua, kalau mau bepergian senajan jenengan ngaji, ojo lali ngombe makme wong tua disandingne, terus dipamiti. Kadang wong tua niku sensitif, wong anak kok nanti lunga ora pamit karo wong tua, aku iki diambat tugu Monas ngono Bu. Dadose lek ajeng kisah-kisah
Datang ya Bu ya. Kalau mau bepergian, ibu-ibu selain izin sama suami, kalau di rumah masih ada orang tua, tolong tetap dihormati, dimuliakan orang tua, minta ridho dan restunya dari orang tua. Insyaallah ibu ya, mudah-mudahan pertemuan yang sesaat ini kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk selalu taat kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan doa senantiasa diparingi kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batinnya tetap istiqomah dalam ibadahnya, insyaallah husnul khatimah suatu hari nanti Allah hudud. Allahumma amin semuanya untuk kita semua. Insyaallah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Masih ada azan ibu. HP. Oh, HP udah azan ya Bu, insyaallah. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar hidup kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdirna biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha qasar ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Aziz ya Ghaffar, Ya Aziz ya Ghaffar, Ya Aziz ya Ghaffar, Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Aziz ya Ghaffar ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, dosa kedua orang tua sahibul bait ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada ya Allah. Dosa kedua orang tua kami semua ya Allah yang hadir di ini majelis ya Allah. Ya Allah, apabila kedua orang tua kami sudah tidak ada ya Allah, lapangkanlah kuburnya, luaskan kuburnya ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Apabila kedua orang tua kami masih hidup ataupun salah satu di antaranya ya Allah, sehatkanlah jasmani dan rohaninya ya Allah, sehatkanlah lahir dan batinnya ya Allah, kuatkanlah ibadahnya ya Allah. Ya Allah, husnul khatimah di ujung usianya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ibu-ibu yang hadir di majelis ini ya Allah, ya Allah, jadikan kami semua ya Allah ibu yang baik untuk anak-anak kami ya Allah, istri-istri yang solehah untuk suami-suami kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami terhadap putra-putri kami ya Allah, terhadap suami-suami kami ya Allah, terhadap saudara-saudara kami ya Allah, terhadap tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah muamalah, muasyarah dan akhlak kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa mengingat-Mu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah, memperbaiki ibadah-ibadah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dari ujung rambut hingga ujung kaki kami ya Allah, terutama dosa yang keluar dari hati dan lisan kami ya Allah. Kadang-kadang lisan kami menyakiti orang tanpa sengaja ya Allah, yang membuat hati itu terluka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang membolak-balikan hati ya Allah, tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Jangan Kau ambil hidayah yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Allah. Jangan Kau hinakan kami ya Allah, jangan Kau hinakan kami dalam kesesatan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau cabut hidayah yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Allah. Betapa hinanya ya Allah manusia yang terlepas dari hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Jadikanlah hati-hati kami hati yang senantiasa terpaut akan cinta terhadap Al-Quran ya Allah, sehingga Al-Quran menjadi obat dari penyakit-penyakit kami semua ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Al-Quran adalah obat yang mustajabah untuk penyakit-penyakit yang kami derita ya Allah. Namun kami semua banyak yakin terhadap dokter daripada kepada Al-Quran ya Allah. Ubahlah keyakinan kami ya Allah untuk senantiasa ya Allah terpaut kecintaan kami terhadap Al-Quran ya Allah, sehingga Al-Quran merasuk dalam hati kami ya Allah, yang akan memberikan keselamatan baik dunia dan akhirat untuk kami ya Allah. Bimbinglah kami semua ya Allah untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah, berkahilah rezeki kami, umur kami ya Allah, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya Allah. Pertemukan kami ya Allah di bulan yang penuh barokah ini ya Allah. Pertemukan kami ya Allah dalam keadaan sehat ya Allah. Panjangkanlah umur kami yang bermanfaat ya Allah. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh, solehah, ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli sholat, ahli tilawah Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Sadaqallahul adzim wa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika nasyhadu walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan yang disengaja ataupun tidak yang sengaja. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.